Karena di situ ada Surya Paloh soalnya. Ya, dia Surya Paloh sekarang kan akrab banget sama Jokowi. Ya, sama-sama gerombolan oligarki yang didukung kan gitu. Setianya Jokowi kan sama kubu-kubu kayak gitu, kelompok-kelompok gitu. Dan sekarang kalau kita pelajari kader-kader dari Nasdem itu juga kebanyakan kan jadi kakak-kakak pembinanya buzzernya Jokowi. Ya, kayak Irma Suryani, Caniago kayak gitu-gitu kan banyak ngomongin Jokowi melulu, tapi untuk masalah Prabowo-nya jangan diangkat dia. Jadi kayaknya seperti mereka ini melindungi kepentingan politiknya Jokowi saja. Oke, karena to some extent paling tidak orang itu rakyat itu masih punya pilihan lain ketika lihat benturan antara Prabowo dan kubunya yang dulu PDIP gitu ya. Orang itu ada ngambil jalan tengah yang pengen aman. Dan paling tidak SBY sudah punya jaringan. Iya, betul. Jadi jaringan tentaranya kan? Iya. Kalau ini kan sipil semua. Sipil semua. Jadi gampang habisnya. Oke. Gitu. Karena di situ ada Surya Paloh soalnya. Ya, dia Surya Paloh sekarang kan akrab banget sama Jokowi. Ya, sama-sama gerombolan oligarki yang didukung kan gitu. Setianya Jokowi kan sama kubu-kubu kayak gitu, kelompok-kelompok gitu. Nggak setia sama rakyatnya sendiri, tapi ada kelompok-kelompok yang mempunyai kekuatan ekonomi dan politik. Kalau kita lihat misalnya pada waktu buka puasa kemarin, ya itu kan dalam pembentukan kabinet Surya Paloh menarik diri. Kan tidak ada orang Nasdem di kabinet. Kemudian pas buka puasa kemarin ngundang yang datang Jokowi tapi Prabowo tidak datang. Padahal sebelumnya sebelum pembentukan kabinet ulang tahun Nasdem kan Prabowo datang kan, bahkan pidato kan, gitu. Apa yang Anda ingin katakan dari fenomena itu? Apa jangan-jangan Surya Paloh itu pecah sama Prabowo lebih dekat ke Jokowi sekarang atau gimana? Atau dari dulu sebenarnya dia bagian dari konspirasi untuk melemahkan Anies, seolah-olah dia ngangkat Anies tapi justru dia lemahkan sendiri Anies. Ya. Kalau sebetulnya Surya Paloh dan Prabowo itu kan sebetulnya sudah musuh bebuyutan dari tahun 2004 konvensi Capres Golkar. Itu calonnya kan ada Jokowi, ada Surya Paloh, ada Prabowo, ada Surya Paloh, ada JK, ada Pak Wiranto, ada Akbar Tanjung, yang menang Wiranto, ada Nurholis Majid, tapi beliau tidak mau nyuap dan sebagainya, akhirnya mundur kan gitu. Nah itu sudah musuh bebuyutan sebetulnya. Kalau saya lihat kedekatannya Surya Paloh itu dengan Jokowi dari dulu, bukannya dengan Prabowo. Bukan dengan Prabowo. Makanya kemarin ya tahu diri lah sebetulnya. Surya Paloh kenapa nggak memasukkan kader-kadernya di mana di kabinetnya Pak Prabowo, karena tahu mungkin juga ditolak gitu. Dan sekarang kalau kita pelajari kader-kader dari Nasdem itu juga kebanyakan kan jadi kakak-kakak pembinanya buzzernya Jokowi. Ya, kayak Irma Suryani, Caniago kayak gitu-gitu kan banyak ngomongin Jokowi melulu, tapi untuk masalah Prabowo-nya jangan diangkat dia. Jadi kayaknya seperti mereka ini melindungi kepentingan politiknya Jokowi saja. Tapi kan dulu Metro TV sempat ampun-ampun katanya. Sudah mau bangkrut segala layoff dan lain sebagainya ketika mencalonkan Anies itu. Ada omongan begitu kan? Ya kayak gitu. Tetapi kan
Ya itu yang penting kan saat ini kan dia nggak bersikap berseberangan dengan Prabowo, itu saya pikir sudah menunjukkan apa permintaan maafnya ke Prabowo gitu. Oh enggak dong, ke Jokowi kan dulu kan ampun ke Jokowinya ketika Jokowi masih berkuasa dan Nasdem mengusulkan atau mendukung Anies kan ampun tuh bisnisnya Metro TV itu. Iya. Tapi kemudian malah sekarang kelihatan akrab lagi karena kepentingan politiknya sama. Oke, ini analisis ya, karena Anda tidak mendapatkan fakta maka saya tidak ingin melanjutkan analisisnya itu ya. Oke, apalagi yang ingin Anda sampaikan sebelum saya membacakan komentar sobat era sekalian tentang Anda dan barangkali ada pertanyaan di situ. Silakan. Ya, kita sebagai sebuah bangsa, anak-anak bangsa harus sadar bahwa kita selama ini diadu domba sama Jokowi ini. Dan elit-elit pendukungnya, elit politik pendukungnya yang punya kepentingan politik yang sama. Kita itu diadu domba untuk bergaining politiknya dia gitu. Untuk Gibran juga nanti 2029 itu harus ada teman ada musuh gitu. Seperti dulu kita tuh sebetulnya nggak ada pilihan lain untuk mendukung Jokowi itu karena kita menghadapi kelompok yang pro khilafah waktu itu kan. Akhirnya mau nggak mau kita dukung Jokowi gitu. Padahal saya setiap mau nulis tuh mau cari alasan apa ya dukung Jokowi, prestasinya apa, susah banget. Prestasinya apa susah banget gitu. Tapi kalau ngelihat apa keburukannya dari dia banyak banget gitu. Tapi gak hanya gara-gara lihat lawan politiknya maka kita mendukung Jokowi gitu ya. Selain yang pertama kali karena terbuai oleh sekarang saya tanya kepada Anda ya. Anda kan lulusan pesantren. Iya. Kepada pesantren mana? Tebu Ireng. Tebu Ireng lagi. Ya. Tebu Ireng kan tempatnya Gus Dur kan? Iya, itu kuburan kamar saya dulu itu sekarang dipugar jadi pelebaran makamnya Gus Dur. Oke. Anda Tebu Ireng, berarti Anda Gus Dur. Gus Durian Anda ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Saya kan nggak bisa tersekat-sekat gitu. Ya oke lah. Tetapi latar belakang Anda adalah Anda NU ya? Ya NU. NU secara kultural ya? Ya. Kemudian Anda pernah jadi di PKB. Ya. Nah, pertanyaan saya ya, ini tapi ini pribadi Anda. Ya. Kenapa orang NU itu ya? Anda kan NU kan ya? Lebih pro Jokowi dan sangat tidak suka Anies. Atau apalagi kalau Habib Rizik. Padahal kalau kita lihat dari sisi keislamannya, kan jauh lebih Islami Anies dibandingkan Jokowi. Kenapa Anda kok sangat pro Jokowi dan tidak suka Anies? Bahkan sampai sekarang pun saya lihat ketika ada Raja Ampat ini, kita sama-sama belain lingkungan dan lain sebagainya. NU melalui Ulil Absar Abdallah ngomong beda lagi. Dan ada orang NU memang di situ kan? Di kepengurusan BUMN, anak BUMN yang di Raja Ampat itu. Kenapa? Kalau dulu ketika NU berseberangan dengan kubunya Habib Rizik itu memang persoalan ideologis. Dianggap kubunya Habib Rizik yaitu mau mendirikan negara khilafah itu. Apalagi waktu itu Habib Rizik kan gencar mengkampanyekan negara syariat gitu kan. Syariat Islam. Ya syariat Islam itu loh. Istilahnya apa sih? Negara sistem syariat gitulah kayak gitu ya. Itu khilafah nggak jauh beda dengan itu. Memang bertolak belakang dengan NU itu nggak bisa. Itu didamaikan kayak apapun persoalan ideologi itu nggak bisa. Kita tahu sendiri garis perjuangan NU yang sangat moderat, yang sangat mencintai NKRI dan mendukung penuh dulu founding father kita itu, bahkan sebelumnya Bung Karno menetapkan Pancasila itu kan juga sempat konsultasi ke Kiai Hashim Asy'ari kan, pendiri NU itu. Nah kalau masalah itu tadi itu memang susah damai. Jadi masih pure lah waktu itu kontranya sama Anies dianggap menjadi simbol kelompok 212 Habib Rizik. Nah sekarang NU sekarang kok beda kayak gitu ya itu. Sekarang dari izin pertambangan. Biar kita tidak dikasih permen tuh gitu.
dikasih permen. Ya, biar saya tidak terlalu bias ke NU. Ya. Saya tanya begini aja. Di Pilpres 2024, ya kan? Kenapa Anda lebih suka membela? Kenapa misalnya Anda sendirilah? Ya. Lebih suka membela Ganjar yang tidak ada track record agamanya, ketimbang Anies yang Anda anggap ekstrim, padahal Anies nggak ekstrim orangnya. Kan Anies kan mana ada ekstrim-ekstrimnya. Anies itu sangat barat, bahkan lebih barat dibandingkan Ganjar. Ganjar nggak pernah sekolah di Amerika, Anies 6 tahun di Amerika. Nggak mungkin Anies menjadi seorang yang ekstrim, radikal. Mungkin orangnya sangat modern minded dia cara berpikirnya. Bahkan Anies belum tentu loh mengenal ide-ide sosialisnya seperti Prabowo yang PSI bapaknya kan. Tapi Anda kok terus melabeli dia ekstrim. Dulu. Itu dulu. Nah di 2024 saya bilang kenapa Anda kok nggak padahal kan capable. 2024 saya belum pernah sekalipun menyerang Mas Anies lagi. Sih karena ada serangan baru. Iya. Iya, sama sekali saya tidak. Jadi saya mendukung Mas Ganjar di 2024 Pilpres bukan berarti saya anti Anies. Salah itu. Bahkan tadi saya bilang kan tekad saya gitu, saya justru pengen ini kelompok nasionalis dan kelompok Islam politik ini gabung gitu melawan kelompok penguasa yang anti demokrasi gitu. Itu pengennya gitu malah. Nah, saya lihat juga yang banyak berkolaborasi dengan saya, yang koordinasi pergerakannya dengan saya, visinya banyak yang sama. Itu juga teman-teman PDIP. Makanya saat itu saya mendukung Mas Ganjar gitu.